Assalamualaikum, Baraya. Kali ini kita akan menceritakan perjuangan seorang muslimah dalam meraih ridho Allah, dalam perbedaan keyakinan, yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Muhammad. Gimana kisahnya? Yuk kita simak. Zainab adalah anak sulung dari pasangan suami istri paling mulia. Ayahnya adalah Al-Amin, yakni orang yang terpercaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ibunya adalah At-Tahiroh, wanita yang suci, Khadijah radhiyallahu anhu. Di tengah keluarga yang mulia itulah, Zainab kecil dibesarkan dan dididik. Sebagai anak terbesar, ia terbiasa membantu meringankan tugas ibunya, dalam urusan rumah tangga, dari merawat rumah, sampai mengasuh adik-adiknya yakni Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah radhiyallahu anhunna jami'an. Dari sanalah ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan, sampai-sampai Fatimah yang merupakan putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap kakaknya Zainab seperti ibu kecilnya. Pernikahan Zainab dan buah hati. Sebagai buah dari ketelatenan didikan seorang ibu, maka tak heran bila Zainab menjadi wanita pilihan dan kembang bagi pemuda Quraisy pada masa itu. Ketika usia Zainab menginjak 9 tahun, Abul Ash bin Rabi, putra saudara perempuan Khadijah yang bernama Halah binti Khuwailid, menaruh hati pada Zainab, dan bersegera meminta Zainab pada bibinya Khadijah, untuk dilamar menjadi istrinya. Maka dengan gembira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pinangan Abul Ash. Maka selang beberapa lama kemudian, terlaksanalah pernikahan mereka, dan pindahlah Zainab ke rumah suaminya. Indahnya kehidupan mereka, sehingga pertemuan terasa begitu singkat, dan perpisahan terasa sangat lama dan melelahkan. Tak terasa waktu berlalu, dan terlahirlah putra pertama yang mereka beri nama Ali, dan kemudian menyusul Umamah putri mungil mereka. Ayahnya seorang nabi. Pada suatu ketika, di saat Zainab ditinggal pergi oleh Abul Ash bin Rabi untuk berdagang, tersebarlah di Mekah sebuah kabar bahwa telah muncul seorang nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu ayah Zainab. Tatkala mendengar kabar itu, Zainab segera pergi ke rumah orang tuanya untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. Sesampainya di sana, ia pun mendapatkan kabar yang benar dari ibunya yang sangat ia cintai, juga dari pamannya Warokoh bin Naufal, bahwa ayahnya akan menjadi nabi dan terusir, dan diperangi oleh kaumnya. Alangkah senang dan gembiranya Zainab beserta saudaranya, mendengar bahwa ayah mereka adalah nabi utusan Allah. Maka segeralah mereka menyatakan keimanan mereka atas kenabian ayah mereka. Abul Ash bin Rabi enggan masuk Islam. Sepulangnya Abul Ash dari perjalanan dagang, Zainab segera menyampaikan kabar gembira itu kepada suaminya. Dengan penuh semangat, ia menceritakan semua yang terjadi, dengan harapan akan membuat suaminya tertarik dan masuk Islam. Akan tetapi, sayang tawaran untuk masuk Islam dari istrinya itu, ia tolak karena takut dikatakan oleh kaumnya bahwa ia masuk Islam hanya karena ingin mencari keridhaan istrinya. Zainab pun bersedih, namun ia tetap berdoa agar Allah Ta'ala akan membuka hati suaminya untuk beriman pada suatu saat nanti. Ujian dan cobaan buat Zainab. Ketika makin keras dan kuat tantangan kaum Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya, sebagian orang Quraisy menghasut Abul Ash dan berkata, "Ceraikanlah istrimu wahai Abul Ash. Pulangkan ia ke rumah ayahnya, dan kami akan menikahkanmu dengan wanita mana saja yang engkau sukai, dari wanita-wanita Quraisy yang terbaik." Karena begitu murni dan dalam cinta Abul Ash kepada Zainab, maka ia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak ingin menggantinya dengan wanita mana saja di dunia ini." Di saat ayah dan keluarganya diembargo, Zainab hanya mampu berdoa untuk keselamatan ayah,
ibu, dan keluarga serta saudara-saudara seakidah. Waktu pun berlalu, dan embargo pun selesai, namun ternyata datang musibah baru yang tak kalah beratnya, yaitu wafatnya paman ayahnya, Abu Talib, yang disusul dengan wafatnya ibu yang sangat ia cintai. Zainab pun dirundung kedukaan, ditambah lagi suami tercinta belum juga luluh hatinya, untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat itu negeri Mekah terasa sepi bagi Zainab. Ibundanya yang biasa ia jenguk sekarang telah tiada, sementara ayahnya hijrah ke Yasrib bersama sahabat karib beliau, Abu Bakar, kemudian saudari-saudarinya pun menyusul ke sana. Tebusan untuk Abu Ash bin Rabi. Perang besar antara kaum muslimin dan musyrikin pun berkecamuk di Badar, dan Abu Ash berada di barisan kaum musyrikin. Zainab menanti kabar dengan gundah gulana. Tak beberapa lama berita pun datang, kaum muslimin memenangi peperangan. Zainab merasa sangat bergembira akan kemenangan ayahnya, tetapi bagaimana dengan suaminya? Abu Ash, seperti berita yang ia dengar, telah menjadi tawanan kaum muslimin di Yasrib. Kaum muslimin meminta tebusan yang sangat mahal untuk para tawanan. Keluarga Abu Ash yang kaya ingin menebusnya, tetapi Zainab ingin ia membayar tebusan untuk suaminya. Maka diutuslah Amr bin Robi, saudara laki-laki Abu Ash, ke Yasrib. Sesampai di sana, ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memberikan seuntai kalung. Ia berkata, "Zainab mengutusku untuk mengirimkan ini sebagai tebusan untuk suaminya." Melihat kalung yang sangat beliau kenal, karena itu adalah pemberian istrinya sebagai hadiah di hari pernikahan Zainab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tersentuh hatinya. Lalu beliau berkata, "Maukah kalian membebaskan Abu Ash untuknya, yaitu Zainab, dan mengembalikan tebusannya?" Para sahabat pun menyetujui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Abu Ash dengan syarat, ia harus melepaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau, dan Abu Ash pun menyetujui permintaan itu. Meninggalkan suami dan hijrah ke Madinah. Setibanya di Mekah, Abu Ash menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan antara ia dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zainab. Mendengar berita itu, Zainab merasa berat untuk berpisah dengan suaminya. Tetapi perintah Allah dan Rasul-Nya lebih didahulukan dari segalanya, walaupun ia harus mengorbankan cinta dan perasaannya. Tak lama kemudian, datanglah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput Zainab. Akhirnya, dengan sedih Zainab memberikan ucapan selamat tinggal kepada suaminya. Namun ia tetap berharap, semoga Allah mempertemukan mereka kembali. Berangkatlah Zainab yang sedang mengandung, belum sempurna 4 bulan ke Madinah, dengan membawa suka dan duka cita, sebab perpisahan dengan ayah janin yang sedang dikandungnya. Kedukaan belumlah terobati, Allah menakdirkan kandungan Zainab harus gugur. Sebab ia dan rombongannya dihadang oleh kaum musyrikin, sebelum sampai di Madinah. Akhirnya, Zainab pun sampai di Madinah. Dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita Zainab, tentang penyebab keguguran janin yang ada di kandungannya, beliau pun mengutus gerilyawan dan berkata, "Jika kalian mendapati si Fulan dan si Fulan, 2 orang laki-laki dari kaum Quraisy, maka bunuhlah." Munculnya harapan baru. 6 tahun sudah perpisahan, Zainab dan suaminya berlalu, hingga pada suatu saat, Abu Ash bersama kafilah dagang yang sedang dalam perjalanan pulang dari negeri Syam menuju Mekah, melewati Madinah, dihadang oleh pasukan gerilya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, kafilah dagang yang berjumlah lebih kurang 170 orang itu, bersama dengan onta-onta mereka yang mencapai 100 ekor, ditawan dan digiring ke Madinah. Akan tetapi, Abu Ash dapat meloloskan diri. Kemanakah ia melarikan diri?
Dalam kegelapan malam, dengan sembunyi-sembunyi Abul Ash bin Rabi mendatangi rumah Zainab. Zainab pun terkejut menerima kedatangannya, dan ia pun menyambutnya dengan baik serta memuliakannya. Ketika Abul Ash bin Rabi meminta kepada Zainab agar mau memberikan perlindungan kepadanya, Zainab pun menyatakan kesediaannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melaksanakan salat subuh, terdengarlah suara Zainab berseru, "Wahai kaum muslimin, saya Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya telah memberikan perlindungan kepada Abul Ash, maka lindungilah ia." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat, beliau bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Para sahabat menjawab, "Benar." Beliau lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu sedikit pun tentang itu, sampai aku mendengar apa yang kalian dengar. Sesungguhnya semua kaum muslim, sampai yang terendah tingkatannya pun, dapat memberikan perlindungan." Kemudian beliau pun menemui Zainab, untuk mengetahui kebenaran berita itu. Zainab berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abul Ash adalah kerabat dan anak pamanku, serta anak-anakku, dan aku telah memberikan perlindungan kepadanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Benar wahai putriku, muliakanlah tempatnya, dan jangan sampai ia berhubungan denganmu, sesungguhnya engkau tidak halal baginya." Kemudian para sahabat mengembalikan harta yang telah mereka rampas itu kepada Abul Ash. Dan ketika Abul Ash hendak berangkat ke Mekah, ia berkata kepada Zainab, "Mereka, yaitu para sahabat, telah menawarkan kepadaku untuk masuk Islam, tetapi aku menolak sambil kukatakan, sungguh buruk diriku memulai agama baruku dengan pengkhianatan." Mendengar ucapan terakhir Abul Ash tersebut, terasa berdebar jantung Zainab, seakan-akan ia melihat di balik apa yang ia ucapkan ada cahaya dan harapan, yang semoga saja dapat menerangi hatinya, yang masih gelap dengan kekufuran. Abul Ash masuk Islam. Sesampainya di Mekah, Abul Ash memberikan harta-harta yang diamanahkan kepadanya, kepada pemiliknya, kemudian ia berseru, "Wahai kaum Quraisy, apakah ada di antara kalian yang hartanya belum aku kembalikan?" Mereka menjawab, "Tidak ada, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, kami telah mendapatimu sebagai orang yang memegang amanah dan mulia." Lalu Abul Ash berkata, "Jika aku telah mengembalikan hak-hak kalian, maka sekarang aku bersaksi, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi, selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam, sewaktu bersama Muhammad di Madinah, kecuali aku takut kalian mengira bahwa, aku ingin memakan harta kalian, tetapi setelah aku mengembalikan harta itu kepada kalian, dan sekarang aku telah melepaskan tanggunganku, maka aku masuk Islam." Berkumpul kembali. Setelah itu ia kembali lagi ke Madinah, untuk berkumpul kembali dengan Zainab, yang telah lama menantinya dengan sabar. Di Madinah ia disambut oleh kaum muslimin dengan gembira, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Zainab kepadanya, dan mereka berkumpul dan bersatu kembali, dalam kebahagiaan bahkan lebih baik dari sebelumnya, karena kali ini mereka dikumpulkan dalam agama Tauhid. Namun kebahagiaan ini ternyata tidak lama dinikmati berdua, dibanding masa sulit dan penuh kesabaran yang mereka harus jalani. Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu berlalu tanpa terasa, genap setahun Zainab berkumpul kembali dengan suaminya. Zainab sang mujahidah, wanita penyabar, dan tegar itu telah kembali menghadap sang Khalik setelah berjuang menghadapi penyakit yang dideritanya, semenjak keguguran kandungannya di tengah pada Sahara. Zainab meninggal dalam usia relatif muda, 30 tahun, namun begitu dewasanya sikap dan ketabahannya, yang patut diteladani oleh para remaja muslimah yang datang sesudahnya. Kepergian Zainab meninggalkan Abul Ash seorang diri,
mengenang masa-masa indah yang telah mereka lewati bersama. Dalam suka dan duka, hanya dua buah hati mereka, Ali dan Umamah, yang kini menjadi pelipur lara. Kedukaan pun menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepergian Zainab membuat beliau sangat berduka dan bersedih, membuat kesedihan yang lama terkenang kembali, yaitu ketika melepas kepergian istrinya, Khadijah, dan putri keduanya, Ruqayyah. Beliau pernah bersabda tentang Zainab, putri sulungnya ini, "Dia adalah putri terbaikku, ia dirundung musibah disebabkan olehku." Begitulah kehidupan seorang muslimah sejati, sebagai seorang anak, istri, dan ibu yang senantiasa patut diteladani. Seorang wanita sederhana dan bersahaja, tak pernah terlena karena kedudukan ayahnya yang mulia. Wanita yang tak pernah menyerah dan berputus asa, di dalam jiwanya terdapat kebesaran dan keagungan yang mengalir dari ayahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abul As sangat sedih ditinggal istrinya, Zainab, yang melahirkan Ali dan Umamah untuknya. Segala hal tentang keindahan Zainab berputar-putar dalam pikiran Abul As bin Rabi. Ia menangisi wanita yang teramat ia cintai itu, dengan keras hingga Rasulullah mendekat untuk menghapus air mata dan menenangkannya. "Aku tidak kuasa menanggung hidup tanpa Zainab, wahai Rasulullah," ucap Abul As bin Rabi. 2 tahun kemudian, Abul As bin Rabi pun harus kembali kepada Dia yang Maha Pencipta. Kepergiannya seolah ingin menyusul kekasih tercintanya, Zainab. Ibrahim bin Al-Munzir mengatakan, Abul As bin Ar-Rabi wafat di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tepatnya di bulan Zulhijjah tahun 12 Hijriah. Kitab Al-Isyabah fi Tamyiz Sahabah, Ibnu Hajar 7/251. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan merahmati Zainab binti Muhammad. Amin.